Assalamualaikum sahabat Riris Dani Hermawan. Pernahkah kalian merasa hidup ini terlalu berat? Padahal hati terasa kosong? Pernahkah bertanya dalam diam? Adakah nasihat ilahi yang bisa menuntun kita menuju keselamatan dunia dan akhirat? Yuk, sebelum lanjut, klik tombol subscribe agar tak tertinggal petuah langit penuh makna lainnya. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Dalam sunyi malam yang paling hening, di saat manusia tertidur lelap dan bumi terbungkus selimut hitam, terdapat kalimat-kalimat dari Rasulullah yang seolah menjadi pelita abadi. Kalimat-kalimat yang bukan sekadar nasihat, melainkan fondasi hidup, tiang penyangga untuk jiwa yang rapuh dan penuntun bagi langkah yang terseok. Makrifat, beliau katakan, adalah modal. Ia bukan sekadar ilmu, tapi pemahaman mendalam tentang siapa diri ini, dan siapa Rabb yang menciptakan. Akal dijadikan sumber agama, karena agama tak mungkin tumbuh dalam hati yang tertutup dari berpikir. Cinta adalah dasar hidupnya. Bukan cinta dunia, bukan cinta fana, tapi cinta yang murni kepada zat yang tak pernah mengecewakan. Dan ketika rindu merayapi hati, Rasulullah menyebut rindu itu sebagai kendaraan. Bayangkan, betapa agungnya sebuah rindu yang menuntun ke arah ilahi. Zikrullah menjadi sahabat terdekat beliau. Zikir bukan lagi ritual, tapi nafas hidup. Keteguhan adalah harta karun. Duka adalah teman yang justru mendewasakan. Ilmu adalah senjata, dan sabar adalah pakaian yang membungkus jiwa dalam ketenangan. Dalam setiap bagian hidupnya, Rasulullah meletakkan nilai. Beliau tidak menggantungkan hati kepada dunia, karena dunia bukan tujuan, hanya perantara. Dunia bukan tempat tinggal, hanya tempat singgah. Beliau mengajak kita untuk bersungguh-sungguh mencari surga dan memutuskan harapan dari makhluk, sebab semua tak memiliki kuasa. Ada kemegahan dalam setiap petuahnya, namun disampaikan dengan kelembutan. Salat tahajud disebutnya sebagai kunci pertolongan. Dalam sunyi, ketika dunia tertidur, ruh manusia naik menembus langit mencari ridhonya. Betapa indah hidup ini, jika dijalani dengan pilar-pilar yang beliau ajarkan. Hidup bukan sekadar bertahan dari ujian, tapi berjalan dengan cahaya. Dan cahaya itu sudah diwariskan dalam kata-kata Rasulullah, tinggal kita mau menggenggamnya atau tidak. Bayangkan sebuah pagi yang penuh berkah, di mana langit masih menyimpan warna keemasan fajar, dan udara membawa ketenangan yang dalam. Di saat seperti itu, Rasulullah duduk bersama Ali bin Abi Thalib, sahabat yang begitu dicintainya. Lalu, turunlah kalimat yang tak ternilai, kalimat yang bukan sekadar kata, tetapi rangkuman dari kebijaksanaan semesta. Ali ditawari 3 pilihan, 600.000 kambing, 600.000 dinar, atau 600.000 kalimat hikmah. Tanpa ragu, Ali memilih yang terakhir, bukan karena tak butuh harta, tapi karena tahu bahwa yang paling abadi adalah ilmu yang membimbing jiwa. Rasulullah kemudian merangkumnya menjadi 6 petunjuk yang sederhana dalam kata, tapi dalam makna. Jika manusia berlomba mengejar yang bukan kewajiban, maka selesaikanlah dulu kewajibanmu. Sebab kewajiban itu bukan beban, tapi jembatan menuju keselamatan. Dan saat mereka sibuk mengurusi dunia, engkau uruslah akhiratmu. Dunia akan memudarkan wajahmu, tetapi akhirat akan meneranginya. Ketika manusia tenggelam dalam mencela, sibuk membuka aib sesamanya, maka engkau jagalah aibmu sendiri. Sebab siapa yang jujur pada dirinya akan tenang dalam diam. Bila manusia berhias dengan kemegahan dunia, maka engkau berhiaslah untuk kehidupan setelah mati, karena kematian adalah undangan yang pasti. Dan jika engkau dapati banyak yang beramal namun tak ikhlas, maka engkau cukup beramal dengan niat yang lurus. Jangan hitung jumlah amalmu, tapi ukur kedalamannya. Terakhir, saat orang-orang menjadikan makhluk sebagai sandaran, jadikanlah Allah sebagai satu-satunya tujuan. Sebab makhluk hanya sebatas kemampuan, sedang Allah tak memiliki batas dalam memberi. Dalam 6 butir nasihat ini, tersembunyi ringkasan kehidupan. Ada arah di tengah kebingungan, ada cahaya di tengah keramaian dunia yang membutakan. Setiap kalimatnya adalah lentera, agar hati kita tidak salah jalan, dan jiwa tidak kehilangan rumah. Ada satu jenis nasihat yang tidak berteriak di telinga, tidak memaksa, tidak mengejutkan,
tapi menyusup perlahan ke dalam kalbu. Seperti embun yang jatuh di pagi hari, nyaris tak terasa, namun menyuburkan. Begitulah kalimat-kalimat yang dinisbahkan kepada Nabi Khidir alaihi salam. Tenang, lembut, dan menyadarkan. Beliau tidak mengajarkan kita cara meraih dunia, tetapi cara berpakaian dengan zikir. Bukan kain yang menutupi tubuh, tapi lafaz-lafaz yang menyelimuti jiwa. Dari zikir, lahir kefakiran. Dan dari kefakiran, kita menjadi sadar bahwa semua ini hanyalah titipan. Amal diperbanyak bukan untuk dipamerkan, tapi untuk menyejukkan hari pertemuan dengan Allah. Ilmu, katanya, kadang tidak diucapkan. Ia bisa hadir dalam diam, dalam pengamatan, dalam refleksi. Maka belajar tidak selalu dengan lisan, tapi juga dengan hati yang terbuka. Suatu hari nanti, mungkin kita akan melakukan kesalahan, bukan karena tidak tahu, tapi karena akal yang melanggar larangan. Maka yang dibutuhkan bukan pembelaan diri, tapi ridha Allah. Jangan cepat menyalahkan orang lain, karena yang paling sering kita lalaikan adalah memperbaiki batin sendiri. Jangan suka berdebat demi menang, karena kebenaran tak butuh diseret oleh emosi. Sebarkan ilmu hanya pada yang siap menerimanya, dan sampaikan dengan hati yang ikhlas. Bukan untuk menundukkan, tapi untuk menyentuh. Kurangi kesibukan mengejar dunia, dan buka diri untuk semua makhluk. Nabi Khidir menyampaikan bahwa sifat arif bukan hanya indah, tapi juga rahmat bagi semesta. Ketika kita arif pada sesama, kita sedang menabur benih damai yang akan kembali kepada kita sendiri. Dan jika datang kepadamu orang bodoh dengan cacian, jangan melawan dengan kebencian. Hadapilah dengan dewasa. Tahanlah nafsu. Sabarlah dalam menerima takdir. Perbanyaklah syukur. Hiasi wajah dengan senyum, hati dengan keikhlasan, dan jiwa dengan kepasrahan. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan marah, dan terlalu mulia untuk direndahkan oleh ego. Dalam petua Khidir alaihi salam, kita diajak untuk berjalan pelan, memeriksa setiap langkah, agar kelak, saat ajal menjemput, kita pulang tanpa beban, hanya membawa hati yang tenang. Pernahkah kau duduk sendiri di sore hari, memandang langit yang perlahan meredup, lalu terbersit satu pertanyaan yang sunyi namun mendalam? Apa yang akan terjadi padaku setelah tubuh ini berhenti bernapas? Dalam sekejap, seluruh kilau dunia terasa jauh, tak berarti, dan hening seperti liang yang menanti. Para wali Allah tidak sekadar mengingatkan kematian sebagai sebuah kepastian, tapi mengajaknya sebagai sahabat lama yang akan datang menjemput. Mereka tidak berbicara dengan nada ancaman, namun dengan kelembutan yang membangunkan hati. Bahwa dunia ini hanyalah tempat tinggal sementara, penuh ujian dan jebakan, dan pada akhirnya akan meninggalkan atau ditinggalkan. Mereka mengajak kita menoleh ke masa lalu, ke mereka yang rumahnya dahulu megah, tubuhnya sehat, hartanya melimpah, pengaruhnya luas. Kini, tinggal nama, tinggal batu nisan, tinggal tanah yang menelan. Mereka telah menjadi tulang belulang, sunyi dalam liang yang sempit, berteman cacing dan debu. Rumah mereka kini kosong, tidak lagi dihuni, seakan-akan dunia tak pernah mengenalnya. Coba bayangkan dirimu sendiri suatu hari nanti sendirian, tertimbun, terasing dari segala yang dahulu kau cintai. Kain yang membungkus tubuhmu putih dan sunyi. Tak ada lagi pangkat, tak ada lagi pujian. Yang tersisa hanyalah amal dan penyesalan bagi yang lalai. Ketika hari kiamat tiba, bumi akan melontarkan semua yang pernah dikandungnya. Setiap rahasia, setiap bisikan, setiap lintasan niat akan dibuka. Tak ada yang bisa bersembunyi. Dan pada saat itulah, balasan diberikan, seadil-adilnya. Tidak berdasarkan status sosial, tapi ketulusan amal. Maka jangan tertipu oleh kedipan dunia. Jangan terpukau oleh gemerlapnya. Semua ini akan musnah. Yang tinggal hanyalah hati yang pernah hidup karena zikir, amal yang dilakukan karena ikhlas, dan air mata yang jatuh karena takut dan cinta kepada Allah. Para kekasihnya tidak pernah meremehkan kematian. Mereka justru menyambutnya seperti seorang musafir yang rindu pulang. Karena mereka tahu, di balik perpisahan dunia, ada pertemuan yang jauh lebih indah,
perjumpaan dengan Rab yang Maha Pengasih. Ada 5 permata yang jika engkau genggam erat, engkau akan menjadi hamba yang teguh dalam badai kehidupan. Permata ini bukan berkilau di mata manusia, tapi bersinar di hadapan langit. Ia tidak memukau dunia, tapi memuliakan jiwa. Pertama, jangan berharap pada siapapun selain Allah. Dunia ini terlalu rapuh untuk menjadi sandaran. Manusia mudah berubah, keadaan cepat berganti. Tapi Allah, Dia tetap dalam keabadiannya. Dalam harap kepadanya, kau tak pernah akan kecewa. Kedua, takutlah bukan pada gelapnya malam atau kerasnya ujian, tapi pada dosa-dosamu. Dosa adalah hijab yang menutup cahaya, dan hanya dengan taubat dan tangis yang tulus ia bisa disingkap. Ketakutan ini bukan membuat ciut, tapi justru menumbuhkan harap dan usaha. Ketiga, jangan malu untuk bertanya jika tak tahu. Malu semacam itu bukanlah tanda kehormatan, tapi penghalang ilmu. Orang yang benar-benar ingin selamat di jalan panjang kehidupan ini adalah mereka yang rendah hati dalam mencari pemahaman. Keempat, jika engkau seorang yang berilmu, dan suatu ketika tidak tahu jawaban atas pertanyaan, janganlah sok menjawab. Katakanlah dengan lapang, Allah yang lebih mengetahui. Karena itu adalah tanda kejujuran dan kesucian hati. Ilmu bukan tentang tahu segalanya, tapi tentang tahu batas diri. Kelima, jadikan sabar sebagai kepala imanmu. Tanpa kepala, tubuh tak akan hidup. Begitu pula iman tanpa sabar. Ia akan mudah goyah, jatuh, dan hancur. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi tenang dalam ketetapan Allah, tabah dalam mengarungi gelombang hidup. Kelima prinsip ini adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon keteguhan. Ia tidak tumbuh dalam semalam. Ia butuh siraman doa, terik ujian, dan angin waktu. Tapi jika kau rawat dengan baik, ia akan menjadi naungan yang meneduhkan saat semua manusia kelelahan mencari tempat berpulang. Dan pada saat dunia menggoda untuk membuatmu lupa arah, prinsip-prinsip inilah yang akan menahanmu agar tidak hanyut. Karena seorang hamba sejati tahu bahwa hidup ini bukan tentang tampil memukau di hadapan manusia, tapi tentang tunduk dalam tenang di hadapan Allah. Di balik wajah yang tenang dan langkah yang tampak biasa, manusia menyimpan 3 musuh dalam dirinya sendiri. Mereka bukan datang dari luar, bukan makhluk kasat mata yang mengejar. Mereka adalah bisikan halus yang tumbuh dari dalam jiwa, sombong, rakus, dan dengki. Sombong, iblis memelihara sifat ini hingga menjadikannya makhluk yang paling terkutuk. Ia tak sudi bersujud pada Adam karena merasa lebih baik. Dan begitulah awal kejatuhan, saat hati mulai menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lain. Sombong tidak selalu berseru lantang. Kadang ia menyelinap dalam kalimat-kalimat sederhana, dalam cara memandang orang lain, dalam menolak kebenaran karena datang dari mulut yang dianggap rendah. Rakus, tak pernah puas walau dunia telah digenggam. Seperti seseorang yang minum air laut, semakin diminum, semakin haus. Karena rakus bukan soal harta, tapi rasa tidak pernah cukup. Dan dari situlah hati menjadi gersang, tak mengenal syukur, bahkan terhadap nikmat yang melimpah. Dengki, racun paling halus. Ia tidak berteriak seperti marah, tapi memakan hati seperti api memakan kayu kering. Dengki melihat kebahagiaan orang lain bukan sebagai berkah, tapi ancaman. Padahal yang diberi Allah kepada orang lain tak pernah mengurangi apa yang telah ditentukan untuk kita. Ketiga sifat ini tidak hanya merusak diri, tapi juga menutup jalan menuju Allah. Maka para kekasihnya mengajarkan kita untuk menjaga hati seperti menjaga cahaya dalam pelita, agar tidak padam ditiup angin nafsu. Di samping itu, ada 2 teman buruk yang seringkali datang dalam wujud lelah, malas dan bosan. Malas membuatmu menjauh dari amal. Bosan membuatmu enggan bertahan. Padahal setiap amal, sekecil apapun, adalah langkah mendekat padanya. Jika engkau biarkan kedua sifat ini tumbuh, maka keduanya akan membangun tembok tinggi antara engkau dan keberkahan hidup. Maka berhati-hatilah. 3 sifat dan 2 teman buruk ini bisa hadir kapan saja. Mereka tidak mengetuk pintu, tidak meminta izin. Tapi mereka bisa masuk saat hati sedang lengah, saat iman mulai lemah. Bangunlah dari kelengahan,
Hiasi harimu dengan istighfar. Perbanyak doa dan zikir yang sesuai keadaan. Ketika sedih, ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zolimin. Saat merasa takut, bisikan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab kalimat-kalimat itu bukan hanya penenang, tapi penjaga dari runtuhnya dinding iman. Dalam perjalanan hidup yang penuh suara, dari ambisi, keluhan, bahkan doa-doa yang menggema, ada satu keutamaan yang sering terlupa, diam. Bukan karena tak tahu, bukan karena takut bicara, tapi karena tahu waktu yang tepat untuk menyampaikan dan waktu yang mulia untuk menyimpan. Para wali Allah mengajarkan bahwa takwa adalah sebaik-baik bekal. Ia tak terlihat seperti pakaian mewah atau lencana kehormatan. Tapi takwa hadir dalam ketenangan batin, dalam keputusan-keputusan yang dipilih karena ridanya, dalam langkah yang hati-hati meskipun dunia sedang berlari. Diam, dalam pandangan mereka, bukanlah kekosongan. Ia adalah wadah dari kehadiran. Sebab kadang, terlalu banyak bicara membuat hati menjadi keruh. Kata-kata yang tak perlu adalah beban. Sementara diam yang disertai tadabur adalah cahaya. Diam bukan tentang membisu, tapi tentang tahu mana yang pantas diucapkan di hadapan sang raja. Dan adab adalah rahasia yang mengangkat seorang hamba lebih tinggi dari amalnya. Ibadah yang dilakukan dengan penuh rasa hormat, walaupun sederhana, lebih diterima daripada amal besar yang dilakukan dengan hati sombong. Karena Allah tidak hanya melihat gerakan tubuhmu, tetapi cara hatimu bersikap di hadapannya. Dalam majelis zikir, dalam doa yang lirih, dalam sujud panjang di malam hari, adab menjadi saksi bahwa kita sedang hadir sepenuhnya. Bukan sekadar membaca, tapi meresapi. Bukan sekadar mendengar, tapi memahami. Maka jangan buru-buru mengukur amal dengan jumlah. Lihatlah bagaimana ia dilakukan. Jangan juga terlalu percaya diri dengan banyaknya aktivitas ibadah. Jika dalam hatimu masih ada rasa ingin dilihat manusia, para arif tidak sibuk memperlihatkan kebaikannya. Mereka sibuk membersihkan niat, menyempurnakan adab, dan menjaga ketundukan. Karena mereka tahu, yang paling dicintai Allah bukan mereka yang banyak amal, tapi mereka yang memperbaiki diri dalam diam. Di tengah gemuruh kehidupan yang menggoda kita untuk berlari tanpa arah, ada suara lembut yang berusaha mengingatkan bahwa hidup bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita mengenali diri. Bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa bersih hati yang kita bawa dalam perjalanan. Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah menyampaikan 10 cerminan kehidupan yang menusuk batin. Bukan karena pedasnya kalimat, tapi karena jujurnya makna. Kita mengenal Allah, tapi kita tidak menunaikan haknya. Kita mengaku cinta Rasulullah, tapi meninggalkan sunah-sunahnya. Kita membaca Al-Quran, tapi tak mengamalkan isinya. Kita diberi nikmat yang melimpah, tapi lupa bersyukur. Kita mengatakan bahwa setan adalah musuh, namun malah menuruti bisikannya setiap hari. Betapa sering kita menyebut surga dengan penuh harap, namun langkah kita tidak menuju ke sana. Kita takut akan neraka, namun enggan menjauh dari perbuatan yang menuntun ke arahnya. Kita tahu kematian adalah nyata, namun hidup seolah tak akan pernah mati. Kita disibukkan dengan mencari aib orang lain, tapi buta terhadap kekurangan diri. Kita menguburkan jenazah, mereka yang dekat dengan kita, namun tidak pernah merasa itu adalah peringatan untuk jiwa sendiri. Kehidupan ini, jika dibiarkan tanpa perenungan, akan berubah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan tanpa makna adalah jalan menuju kelalaian. Itulah penyakit hati yang paling halus, ketika kita merasa telah cukup tahu, padahal belum pernah benar-benar mengenali diri. Solusinya bukan dengan mencari keajaiban dari langit, tapi dengan kembali ke dalam. Dengan duduk sejenak, merenungi kalimat-kalimat yang membawa getar. Dengan memandang langit bukan sekadar sebagai atap bumi, tapi sebagai arah pulang yang pasti. Dengan melihat hidup sebagai titipan, dan setiap detik sebagai kesempatan untuk memperbaiki. Hidup ini bukan untuk dihabiskan dalam penyesalan yang terlambat. Ia adalah ruang, adalah waktu, adalah kesempatan yang Allah berikan agar kita kembali. Maka kembalilah, sebelum dunia menutup pintunya dan akhirat mengetuk pintu yang lebih kekal.
Ada jalan panjang menuju Allah, yang tidak selalu dipenuhi keramaian. Ia sunyi, lembut, penuh tantangan, tapi juga penuh keindahan. Jalan itu disebut tasawuf. Bukan jalan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang sempurna, tetapi oleh siapapun yang bersedia membersihkan jiwa dan menata hati. Tasawuf bukan sekadar ilmu yang dipelajari dari buku. Ia adalah kehidupan yang dijalani dengan kesadaran. Ia bukan teori, tapi latihan jiwa. Latihan untuk mengenali nafsu, menaklukkannya, lalu menggantinya dengan rasa tawakal dan cinta kepada Allah yang murni. Tahapan-tahapannya begitu manusiawi, dari tobat yang mengawali langkah, lalu sabar menata diri dalam berbagai ujian. Setelah itu fakir, rasa butuh yang mendalam padanya, lalu zuhud, melepas ketergantungan pada dunia. Lalu datanglah tawakal, cinta, makrifat, hingga ridha. Setiap langkah ini adalah pendakian. Tidak ada yang instan. Seorang salik, pencari Allah, harus rela melepaskan banyak hal dari dirinya. Keinginan-keinginan yang semu, pujian manusia, bahkan kadang kenyamanan dunia. Karena tujuan dari perjalanan ini bukan dunia yang berubah, tapi diri yang tumbuh. Di sepanjang jalan itu, peran seorang guru begitu besar. Namun para wali menyadari, guru yang murni, yang benar-benar bisa menuntun dengan kasih dan keteladanan, kini semakin langka. Maka jika tidak ada guru, carilah sahabat yang jujur. Sahabat yang tidak hanya hadir saat kau tertawa, tapi yang berani menunjukkan aibmu saat kau mulai tersesat. Karena sahabat sejati adalah cermin. Ia tak menghias, tapi memantulkan kebenaran. Dan jika tak ada sahabat, dengarkan kata musuhmu. Sebab musuh kadang lebih jujur menunjukkan cacat kita. Kritik dari mereka bisa menjadi obat pahit yang menyembuhkan, jika diterima dengan rendah hati. Bahkan bergaullah dengan masyarakat bukan hanya untuk menyapa, tapi untuk belajar. Bila kau melihat keburukan dalam orang lain, jangan terburu menghakimi. Tundukkan hatimu dan tanyakan, mungkinkah aku juga memiliki celah yang sama? Tasawuf adalah cermin dari kehidupan. Ia tidak membuatmu suci dalam semalam, tapi menuntunmu untuk jujur pada diri, sabar dalam perubahan, dan tetap setia di jalan kebenaran meski dunia berpaling. Karena hakikat sufi bukan pada pakaian, tapi pada hati yang lembut dan mata yang jernih melihat tujuan. Dalam sunyi yang paling dalam, ketika dunia tak lagi bersuara, salat menjadi jembatan yang menghubungkan bumi dengan langit. Ia bukan sekadar kewajiban, bukan pula rutinitas harian yang dihafal dalam gerakan, tapi ia adalah detak jiwa yang rindu kembali kepada penciptanya. Betapa banyak orang yang salat, namun sedikit yang merasakan kedekatan dalamnya. Sebab salat yang hanya di bibir dan anggota tubuh, tapi tak menyentuh hati, hanyalah kulit yang kehilangan isi. Ia berdiri, rukuk, sujud, tapi jiwanya masih sibuk menjelajah dunia. Hatinya tertinggal di pasar, di pekerjaan, di kekhawatiran. Dan begitulah, salat menjadi kosong, tak mencegah maksiat, tak menumbuhkan cinta. Padahal salat adalah waktu paling mulia untuk berbicara dengan Allah. Setiap takbir adalah permulaan dari kehadiran kita di hadapannya. Setiap bacaan adalah pengakuan, setiap sujud adalah penyerahan. Dan di antara dua sujud, ada momen paling lembut untuk memohon ampunan. Para wali Allah mengingatkan kita bahwa salat yang khusyuk bukan dimulai dari gerakan yang sempurna, tapi dari hati yang tenang. Hati yang membersihkan dirinya dari kesombongan, dari rasa ingin dilihat, dari tergesa-gesa mengejar dunia yang akan hilang. Mereka berkata, salat yang benar akan mencegah kita dari perbuatan keji. Tapi jika setelah salat, kita tetap melakukan dosa yang sama, maka itu pertanda bahwa salat kita belum menyentuh jiwa. Kita perlu memperbaiki cara kita hadir di dalamnya. Bukan hanya hadir tubuh, tapi sepenuhnya. Akal, rasa, niat, dan harap. Lalu bagaimana mungkin salat menjadi ringan? Jika kita memperlakukan Allah sebagai yang terakhir dalam jadwal harian kita, dosa kecil yang dibiarkan akan menumpuk. Lalu kita merasa biasa. Lalu kita tidak lagi takut. Hingga akhirnya, hati mengeras dan salat pun tak lagi menjadi cahaya. Hanya beban yang diselesaikan terburu-buru. Namun Allah itu Maha Penyayang.
Ia tak menolak hamba yang datang dengan sungguh-sungguh, walau penuh cacat dan kekurangan. Maka jangan tunda perbaikan. Salatlah dengan cinta, bukan karena takut semata. Hadirlah bukan sekadar karena kewajiban, tapi karena kerinduan. Salat yang khusyuk adalah bukti bahwa kita masih hidup secara ruhani. Ia adalah napas bagi jiwa, pelindung dari kesesatan, dan cahaya di hari ketika semua manusia dibangkitkan dengan apa yang ia bawa.